Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Henry Suryanata, program studi S1 Farmasi Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Studi Komparatif Efek Obat Topikal Anti Jamur untuk Mengatasi Infeksi Fungal pada Kulit. Adapun pada bab 1, latar belakang, yang mana infeksi jamur pada kulit merupakan salah satu masalah kesehatan yang umum terjadi, terutama di daerah dengan iklim tropis seperti Indonesia. Penyakit ini dapat menyebabkan gejala seperti gatal, kemerahan, dan kerusakan kulit yang mengganggu kualitas hidup penderitanya. Kemudian, infeksi jamur umumnya menggunakan obat topikal anti jamur, namun efektivitas antara berbagai jenis obat yang tersedia sering kali belum dibandingkan secara langsung. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan membandingkan efektivitas dua jenis obat anti jamur topikal dalam mengatasi infeksi fungal pada kulit, sehingga dapat memberikan bukti ilmiah untuk mendukung pengambilan keputusan terapi yang lebih efektif dan efisien. Adapun rumusan masalah: tingginya prevalensi infeksi fungal pada kulit di masyarakat menyebabkan meningkatnya beban kesehatan bagi individu dan sistem kesehatan, serta penurunan kualitas hidup pasien. Penggunaan obat topikal anti jamur sebagai pengobatan untuk infeksi ini perlu diteliti lebih lanjut. Namun, kurangnya data yang jelas mengenai efektivitas berbagai jenis obat topikal anti jamur dalam mengatasi fungal pada kulit, serta faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pengobatan. Adapun rumusan masalah yang pertama, ada apa saja faktor yang berkontribusi terhadap tingginya prevalensi infeksi fungal pada kulit di masyarakat. Kemudian yang kedua, bagaimana dampak infeksi fungal pada kulit terhadap kualitas hidup pasien. Dan yang ketiga, seberapa efektif berbagai jenis obat topikal anti jamur dalam mengatasi infeksi fungal pada kulit. Kemudian adapun pertanyaan penelitian yang pertama, diketahuinya faktor yang berkontribusi terhadap tingginya prevalensi infeksi fungal pada kulit di masyarakat. Kemudian yang kedua, diketahuinya dampak infeksi fungal pada kulit terhadap kualitas hidup pasien. Dan yang ketiga, diketahuinya efektif berbagai jenis obat topikal anti jamur dalam mengatasi infeksi fungal pada kulit. Kemudian adapun manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, yang dimana menambah literatur ilmiah terkait efektivitas obat anti jamur topikal dalam mengatasi infeksi jamur kulit. Kemudian memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu kedokteran, khususnya dermatologi dan terapi infeksi fungal. Yang kedua, ada manfaat praktis, yang dimana memberikan informasi yang dapat membantu tenaga medis dalam memilih obat anti jamur topikal yang lebih efektif dan aman. Kemudian memberikan panduan kepada pasien untuk memahami pengobatan infeksi jamur yang baik berdasarkan bukti ilmiah. Adapun manfaat yang ketiga, yaitu manfaat kebijakan, yang dimana mendukung pengambilan keputusan di fasilitas kesehatan mengenai pilihan terapi efisien dari segi biaya dan waktu penyembuhan. Kemudian mendorong evaluasi dan pengembangan lebih lanjut terhadap produk obat anti jamur di pasar. Kemudian pada bab 2, adapun tinjauan pustaka, yang dimana infeksi jamur pada kulit merupakan kondisi yang umum terjadi terutama di daerah tropis dengan kelembapan tinggi yang mendukung pertumbuhan jamur seperti dermatofit, ragi, atau jamur lainnya. Kemudian infeksi ini menyerang jaringan keratin pada epidermis, rambut, dan kuku dengan gejala khas berupa gatal, kemerahan, dan lesi kulit. Pengobatan infeksi jamur umumnya menggunakan obat anti jamur topikal yang bekerja dengan menghambat pertumbuhan atau membunuh jamur penyebab infeksi. Beberapa golongan obat yang sering digunakan adalah azol seperti ketoconazole dan clotrimazole, serta alilamin seperti terbinafin. Kemudian efektivitas obat anti jamur dipengaruhi oleh jenis jamur penyebab, konsentrasi obat, dan cara penggunaannya,
Selain itu, efek samping seperti iritasi kulit atau reaksi alergi juga menjadi pertimbangan penting dalam pemilihan obat. Oleh karena itu, penelitian komparatif diperlukan untuk mengevaluasi keunggulan relatif antara berbagai obat anti jamur topikal. Kemudian penelitian ini juga bertujuan membandingkan efektivitas klinis, kemudian hasil mikrobiologis, dan efek samping dari dua obat anti jamur topikal yang sering digunakan, sehingga dapat memberikan panduan terapi yang lebih optimal dan berbasis bukti. Kemudian adapun kerangka teori dari penelitian ini, yaitu infeksi jamur pada kulit berkaitan dengan pengobatan anti jamur topikal, yang dimana ada efektivitas obat A dengan efektivitas obat B, kemudian efek samping dari obat A, dan juga efek samping dari obat B. Kemudian adapun hasil penelitian serta rekomendasi terapinya. Lanjut, kemudian adapun kerangka konsep dan juga hipotesis, yaitu infeksi jamur pada kulit, pengobatan obat anti jamur topikal, kemudian adapun efektivitas klinis, efek samping, maupun perbandingan dan efek samping rekomendasi terapi optimalnya. Kemudian adapun hipotesis alternatif atau hipotesis utamanya, yaitu terdapat perbedaan efektivitas antara obat anti jamur topikal A dengan obat anti jamur topikal B dalam mengatasi infeksi jamur pada kulit. Kemudian hipotesis 0 atau H0, tidak terdapat perbedaan efektivitas antara obat anti jamur topikal A dengan obat anti jamur topikal B dalam mengatasi infeksi jamur pada kulit. Adapun metode penelitian atau desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan desain eksperimental komparatif dengan pendekatan double blind randomized controlled trial atau biasa disebut dengan RCT. Kemudian desain ini memungkinkan perbandingan langsung antara dua kelompok yang menerima perlakuan berbeda, yaitu obat A dengan obat B, untuk menilai efektivitas dan keamanan masing-masing dalam mengatasi infeksi jamur pada kulit. Kemudian adapun penentuan sampel dan populasi. Populasi target pada penelitian ini adalah pasien dengan infeksi jamur kulit yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan. Kemudian sampel dipilih secara acak dan dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok menerima obat A dan kelompok yang lain menerima obat B. Kemudian teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah consecutive sampling, di mana semua pasien memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi selama periode penelitian diikut sertakan. Kemudian pendekatan ini memastikan representativitas sampel dan meminimalkan bias seleksi. Setelah mendapatkan persetujuan etis dan informed consent, peserta dibagi secara acak menjadi dua kelompok. Satu kelompok menerima obat A dan kelompok yang lain menerima obat B. Kemudian adapun kriteria inklusi dan eksklusi, yang dimana kriteria inklusi ini meliputi pasien yang berumur atau berusia 18 sampai dengan 60 tahun dengan diagnosis infeksi jamur kulit yang dikonfirmasi secara klinis dan mikrobiologis. Kemudian kriteria eksklusi yaitu mencakup individu dengan riwayat alergi terhadap obat anti jamur, penyakit kulit lain yang mempengaruhi hasil penelitian, atau penggunaan obat anti jamur sistemik dalam 2 minggu terakhir. Kemudian adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, yang pertama yaitu wawancara terstruktur, yang dimana tujuannya mengumpulkan data demografis, usia, jenis kelamin, riwayat penyakit, dan riwayat kesehatan partisipan termasuk durasi dan lokasi infeksi jamur. Kemudian yang kedua pengamatan klinis yang bertujuan mengevaluasi perubahan gejala klinis seperti kemerahan, gatal, dan ukuran lesi kulit. Pelaksananya yaitu dokter dan tenaga kesehatan mencatat skor gejala pada skala penilaian yang telah divaliditas. Kemudian yang ketiga pemeriksaan laboratorium yang dimana bertujuan untuk mengkonfirmasi keberadaan jamur sebelum dan setelah pengobatan. Pelaksananya sampel kulit atau kerokan lesi diperiksa dengan
dua metode. Yang pertama metode KOH test, yang dimana pemeriksaan mikroskopis untuk mendeteksi elemen jamur. Kemudian metode kultur jamur, yaitu menumbuhkan jamur pada media kultur untuk diidentifikasi secara spesifik. Kemudian adapun yang keempat yaitu catatan harian penggunaan obat yang bertujuan memonitor kepatuhan pasien terhadap pengobatan dan efek samping yang muncul. Kemudian pelaksanaan partisipan diminta mencatat waktu aplikasi obat dan mencatat apa yang dirasakan. Kemudian adapun dokumentasi foto yang bertujuan untuk membandingkan kondisi lesi kulit sebelum, selama, dan setelah pengobatan. Kemudian adapun instrumen penelitian, yang dimana yang pertama itu yang digunakan kuesioner demografis dan riwayat penyakit yang berisi pertanyaan tentang data demografis, durasi infeksi, lokasi lesi, serta riwayat penggunaan obat anti jamur. Kemudian skala penilaian gejala klinis, yang dimana skala numerik 0 sampai dengan 10 atau kategorik, yaitu ringan, sedang, berat, untuk mengevaluasi tingkat kemerahan, gatal, dan pengelupasan. Kemudian yang ketiga, adapun mikroskop dan media kultur, yang dimana mikroskop digunakan untuk KOH test, sedangkan media kultur, misalnya Saburot dextrose agar, yang dimana digunakan untuk mengidentifikasi jamur secara spesifik. Kemudian yang keempat, formulir observasi kepatuhan dan efek samping, yang dimana yang digunakan oleh partisipan dan peneliti untuk mencatat aplikasi obat, frekuensi penggunaan, serta munculnya efek samping. Dan yang kelima, kamera untuk dokumentasi. Dan yang terakhir, panduan protokol kesehatan. Kemudian adapun definisi operasional pada penelitian ini yang bertujuan untuk mendefinisikan setiap variabel secara jelas, konkret, dan spesifik agar mudah dipahami dan diukur. Pendekatan ini membantu menstandarkan pengukuran variabel di seluruh subjek penelitian, sehingga hasil yang diperoleh dapat dibandingkan dengan validitas dan reliabilitas tinggi. Selain itu, definisi operasional meningkatkan reproduksibilitas penelitian dengan memberikan pedoman rinci yang memungkinkan penelitian diulangi oleh peneliti lain menggunakan metode yang sama. Hal ini juga memastikan kejelasan dalam analisis data, sehingga hasil penelitian dapat diinterpretasikan dengan lebih akurat. Kemudian adapun alur penelitian, yang pertama itu identifikasi masalah, kemudian penyusunan proposal, lalu dilanjutkan dengan kajian literatur, partisipan penelitian yang dimana ada pengambilan sampel dan juga rekrutmen partisipan, kemudian dilanjutkan dengan randomisasi dengan pembagian kelompok A dan B, kemudian intervensi, pengumpulan data, serta analisis data dan diskusi dan penarikan kesimpulan. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan laporan proposal. Kemudian adapun teknik analisis data yang digunakan ini yang pertama ada analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang karakteristik partisipan, data dasar penelitian. Kemudian metode yang pertama itu data kuantitatif, yang dimana usia, durasi, infeksi, dan ukuran lesi dianalisis menggunakan statistik deskriptif seperti rata-rata, simpangan baku, median, dan rentang. Kemudian data kategoriknya yaitu jenis kelamin, lokasi lesi, tingkat keparahan infeksi, yang dimana dianalisis menggunakan distribusi frekuensi dan persentase. Kemudian teknik yang kedua yaitu uji normalitas data, yang dimana bertujuan untuk menentukan apakah data tersebut kuantitatif, berdistribusi normal untuk memilih uji statistik yang sesuai. Kemudian metode yang digunakan yaitu uji Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov. Dan uji yang ketiga yaitu teknik yang digunakan adalah analisis komparatif efek obat, yang dimana bertujuan untuk membandingkan efektivitas dua obat anti jamur berdasarkan hasil klinis, mikrobiologis, dan kecepatan penyembuhan.
Dan teknik yang keempat adalah analisis efikasi klinis, yang dimana bertujuan untuk menilai perubahan skor gejala klinis seperti gatal, kemerahan, dan juga ukuran lesi. Analisis efikasi mikrobiologis, yang dimana tujuannya itu untuk membandingkan hasil negatif KOH test atau kultur antara kelompok obat. Metode yang digunakan adalah data dianalisis menggunakan uji T-square atau Fisher-Exas test. Lalu adapun analisis efek samping, yang dimana tujuannya juga membandingkan frekuensi dan jenis efek samping antar kelompok obat, yaitu kelompok A dengan kelompok B, kemudian menggunakan T-square atau Fisher-Exas test untuk menganalisa perbedaan proporsi dan juga efek samping. Dan yang ketujuh yaitu interpretasi dan penyimpulan, yang dimana tujuannya menarik kesimpulan mengenai efektivitas relatif kedua obat berdasarkan hasil. Kemudian metode yang digunakan yaitu hasil diinterpretasikan dengan mempertimbangkan nilai p-value kurang dari 0,05 dianggap signifikan. Kemudian analisis efektivitas dikaitkan dengan data literatur yang relevan untuk mendukung temuan tersebut. Lanjut ke rancangan anggaran biaya, yang dimana rancangan anggaran biaya pada biaya partisipan, biaya yang dikeluarkan sebanyak 500.000, kemudian biaya alat dan bahan, ini sudah dirincikan satuannya dan juga jumlah yang digunakan. Biaya alat dan bahan digunakan adalah sebanyak 3 juta, kemudian biaya pelaksanaan digunakan sebanyak 6.200.000 rupiah. Kemudian biaya analisis data termasuk analisis statistik dan konsultasi statistik satu paket dan juga satu kali digunakan, yaitu menghabiskan 1.300.000. Kemudian biaya penyusunan laporan yaitu 1.500.000 dengan rincian cetak dan jilid proposal 3 lembar sebanyak 30.000 dengan total 90.000. Kemudian publikasi jurnalnya yang dipakai cuma satu artikel dipublikasikan dengan harga 1.500.000. Dan juga ada cadangan biaya tak terduga sebanyak 5% dari total yang sudah dikeluarkan sebanyak 700.000. Jadi total keseluruhan sebanyak 13.680.000 yang digunakan pada penelitian ini. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.